Oke, berikut kita masuk ke dalam perintah loncat. Perintah loncat atau jump statement adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan tipe perintah untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu break, continue, read. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi proses yang dapat dikelompokkan ke dalam pernyataan loncat. Berikut kita masuk ke perintah break. Selain untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat menggunakan perintah switch, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan perintah pengulangan. Dalam melakukan proses pengulangan, kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa, meskipun kondisi yang didefinisikan secara masih bernilai true. Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai dari 100 data yang tersimpan di dalam array. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri seluruh elemen array, mulai dari elemen pertama sampai terakhir. Jika ternyata elemen yang dicari ditemukan pada elemen ke-10, maka seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian sampai ke elemen 100. Artinya, elemen ditemukan kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Kode berikut ini menunjukkan cara perintah break dan blok pengulangan. Ya, di sini kita ketik node enter. Berikutnya kita ketik for dalam kurung i sama dengan 4 tutup kurung break. Kita ulang di sini. For dalam kurung let i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari 10 titik koma. Selanjutnya i plus tutup kurung ada tutup kurawal. Jadi kita coba lihat lagi di sini. Ya, sekarang kita enter. Berikutnya di sini kita ketik if dalam kurung i sama dengan 4 tutup kurung break titik koma. Kita jalankan. Selanjutnya proses is dot stdout titik dalam kurung i ditambah tanda petik tutup kurung enter. Ya, jadi seperti ini. Pengulangan di atas seharusnya dilakukan sebanyak 10 kali, dimulai dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan 9. Namun karena pada saat ini i sama dengan 4, kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan langsung dihentikan. Contoh penerapan perintah break dapat dilihat dalam kode berikut ini. Ya, jadi di sini kita buat file baru. Di sini namanya
break.js. Enter. Selanjutnya di sini kita ketik var readline sama dengan require readline titik koma, enter. Berikutnya const data sama dengan tiga puluh koma 60 koma 10 koma 50 koma 40 koma 20 koma 70. Enter. Selanjutnya var a sama dengan parse readline koma question dalam kurung masukkan nilai yang dicari titik enter. Selanjutnya var index sama dengan -1 titik koma, enter. Selanjutnya for dalam kurung let if in data. Enter. Selanjutnya index sama dengan i titik koma, enter. Lanjut break titik koma. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mulai memetik. Jadi di sini kita coba Ctrl S, kita coba jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Berikut adalah perintah continue. Perintah continue berguna untuk memaksa program untuk melanjutkan proses pengulangan ke indeks atau langkah berikutnya, meskipun sebenarnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa semua aksi yang berada di bawah perintah continue akan diabaikan program. Oke, berikut di sini kita masukkan. Oke.
Selanjutnya di sini kita ketik for dalam kurung i persen 2 sama dengan 0, tutup kurung. Maaf, di sini jadi yang kita masukkan adalah let, bukan if. Let i sama dengan 0, titik koma. Berikutnya i lebih kecil dari 10. Berikutnya i ditambah tutup kurung. Ya, seperti ini. Ya, sekarang kita jalankan. Berikutnya di sini kita ketik if dalam kurung i persen 2 sama dengan 0, tutup kurung, continue. Titik koma, enter. Berikutnya proses stdio titik write dalam kurung i tutup kurung, titik koma. Lalu coba kita periksa lagi. Ya, berikutnya kita enter. Maka hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah hasilnya seperti ini. Perintah pada perintah ini tidak dilaksanakan ketika bernilai genap. Dengan demikian, nilai yang ditampilkan di layar hanya nilai-nilai ganjil. Berikutnya, printer return. Printer return berguna untuk menghentikan fungsi atau mengembalikan eksekusi program ke baris kode pemanggil fungsi bersangkutan. Kode berikut ini menunjukkan cara printer return. Kita ketik mode. Selanjutnya kita ketik function kali dalam kurung a, b baris A. Baik, hasilnya seperti berikut. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, jadi saya duluan menuliskannya. Pada saat
Pada saat kita memanggil fungsi kali di baris D, eksekusi program akan dipindahkan ke baris A. Untuk menyalin nilai 1, parameter A dan nilai 2 ke parameter selanjutnya, program akan melanjutkan eksekusi ke baris D untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu, program akan mengeksekusi perintah return baris C untuk kembali ke baris D dengan membawa nilai hasil perkalian. Berikut fungsi proses exit. Di dalam JavaScript, fungsi proses exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program nilai yang umumnya digunakan sebagai argumen. Pada saat memanggil fungsi tersebut adalah 1. Menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terdapat perintah-perintah lain yang sebenarnya belum dikerjakan. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan pengguna fungsi exit. Oke, di sini kita buat file baru. Filenya exit.js. Enter. Kita ketikkan program berikut.
Oke, jadi seperti ini. Coba kita jalankan. Masukkan nilai 1, masukkan nilai B, 0. Kesalahan B tidak boleh 0. Ya, jadi pada contoh di layar, program pakai dihentikan ketika variabel B nilai 0 sehingga 2 garis berikut ini akan dilaksanakan.